Damai sejahtera Allah yang melampaui hati dan pikiran, itulah kiranya yang menguasai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang berbahagia dan bersukacita pada hari ini, firman Tuhan untuk kita yang menjadi khotbah dan renungan tertulis dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-97 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian dikatakan firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah mencatat bahwa biasanya keadaan suatu bangsa atau suatu negara mau maju atau tetap tertinggal, mau aman atau tetap dalam keadaan rusuh dan ribut-ribut, mau makmur atau tetap menjadi negara yang miskin, tidaklah terlepas dari siapa pemimpinnya atau siapa rajanya. Tidak terlepas dari situ. Dalam arti siapa pemimpinnya atau rajanya, bagaimana hidup spiritualnya.
Apakah dia sebagai pemimpin hubungannya baik dengan Tuhan atau memang tidak peduli dengan Tuhan? Jadi hidup spiritualnya menentukan mampukah membuat bangsa itu makmur atau tetap susah. Itu berkaitan dengan nilai spiritualnya. Juga tidak terlepas dari bagaimana moral seorang pemimpin. Bagaimana moralnya. Buado parangina. Ayang gosoreng gado parangina pemimpin. Tu dia mana pemimpin itu. Tidak akan bisa maju. Dan tidak terlepas dari bagaimana sikap mentalnya. Kampungankah? Sudah di kota tapi kampungan? Jadi itu sangat menentukan seorang pemimpin atau seorang raja. Yang pasti saudara-saudara, makmur tidaknya, maju tertinggalnya, aman atau tidak ributnya, bukan bagaimana hebatnya janji kampanye seseorang. Kalau janji kan bisa 1000 janji kan. Waktu kampanye inilah ini. Banyak kan? Banyak. Dalam bahasa Batak mengatakan, dang matutuk pamangan madok api. Itu. Sebanyak-banyaknya janji, mulut ini tak pernah capek. Tidak akan pernah. Begitu. Tapi apakah mampu memenuhi janjinya? Jadi kemakmuran itu maju mundurnya, maju tertinggalnya suatu bangsa tidak ada hubungannya dengan hebatnya janji kampanyenya. Tapi bagaimana hidup spiritualnya, bagaimana moralnya, dan bagaimana sikap mentalnya. Alkitab juga mencatat dalam sejarah perjalanan umat Israel bahwa maju mundurnya Israel tidak terlepas dari siapa pemimpinnya atau siapa yang menjadi raja. Itu makanya saudara-saudara, keadaan umat Israel sebagai umat pilihan, berjaya atau bobrok, tidak terlepas dari pribadi setiap raja yang memimpin mereka. Ketika Saul menjadi raja, berbeda dengan setelah Daud menjadi raja. Daud menjadi raja, kemudian digantikan oleh Salomo, ada persamaannya. Dan setelah Israel pecah menjadi dua, utara dan selatan, ada perbedaannya. Ada perbedaan-perbedaan. Di zamannya Daud dan Salomo, bangsa itu begitu makmur, terkenal, ditakuti, disegani. Tetapi setelah itu, setelah kerajaan itu pecah utara dan selatan, lalu umat itu morat-marit, menjadi budak bangsa orang lain. Tidak terpimpin. Kenapa? Karena raja-rajanya nilai hidup spiritualnya rusak. Dan Alkitab mencatat, lalu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan murka dan membuang mereka menjadi budak di negeri orang lain. Jadi maju tidaknya bangsa tidak terlepas dari pemimpin-pemimpinnya atau raja-raja yang berkuasa atas mereka. Perbedaan-perbedaan keadaan itu terjadi. Ada silih berganti, maju dan mundur, berjaya dan bobrok, aman dan tidak aman. Itu karena karakter raja yang memimpin mereka
moral raja yang memimpin mereka, mental raja yang memimpin mereka, spiritual raja yang memimpin mereka. Jadi ketiga hal itu tidak lepas dari keadaan suatu bangsa. Keluarga pun demikian. Isi doa matai, denggado marhuria, itu tuh. Ayang go seboto mata do martangiang manangnya kunggelenga, itu dia namo. Ngasih gak? Ngasih gak? Jadi bapak sebagai pemimpin keluarga, kalau memang nilai spiritualnya tidak bagus, suka mengarehi per minggu, tidak peduli dengan hidup rohani anak-anaknya. Kita lihat sekarang kan, banyak kita masih HGBP, anak kita kemana? Kemana anakmu berminggu? Berarti ada yang rusak. Ada yang tidak beres. Kenapa anak-anak kita tidak suka bersama kita beribadah? Ada yang tidak beres. Kenapa anak-anak kita memilih tempat mereka gerejanya, tidak gereja orang tuanya? Ada yang tidak beres. Perlu ada koreksi dan evaluasi. Bapak sebagai pemimpin atau raja dalam keluarga, apakah spiritualitasnya masih bagus? Apakah moral sebagai seorang ayah masih di situ? Apakah mental seorang ayah masih ada? Atau sudah kehilangan arah? Demikian dalam keluarga, bukan hanya dalam suatu negara atau bangsa. Sosok seorang pemimpin atau raja yang baik, yang takut kepada Tuhan, akan membawa suatu bangsa menjadi baik, aman, damai, makmur, dan sejahtera. Tetapi kalau seorang pemimpin atau seorang raja, moralnya sudah tidak bagus, mentalnya sudah kampungan, spiritualnya sudah rusak, pasti dia menjadi pemimpin yang membawa bencana dan kutuk terhadap bangsa yang dipimpinnya. Itu dipastikan. Ay muluk sega uluon, adong nasusega. Semua rusak kan? Semua rusak. Ketika kepala itu sudah rusak, kaki itu pun tidak tahu mau melangkah kemana. Ketika kepala itu sudah rusak, tangan itu pun tidak tahu mengerjakan apa yang baik. Ketika kepala itu sudah rusak, mata itu pun tidak terpipin melihat apa. Mulut itu pun tidak terarah mau berkata apa. Ketika kepala itu rusak, ketika pemimpin, ketika raja telah rusak, pasti dipastikan rakyat akan semakin rusak. Itu makanya saudara-saudara, Alkitab ada memberi ketentuan dan syarat untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang raja. Jadi Alkitab telah menyodorkan syarat itu. Ada ketentuan bagaimana untuk memilih seorang pemimpin. Siapa yang harus dipilih menjadi seorang pemimpin, itu ada ditentukan dalam Alkitab. Saya bacakan dalam Keluaran 18 ayat 21. Dikatakan demikian. Carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Orang-orang yang cakap, ada pemahamannya. Dia bisa mengerti. Ya.
dan orang-orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah. Kenapa? Karena orang yang takut akan Allah yang mampu menjadi orang yang terpimpin. Kalau rusak hubungannya dengan Tuhan, dia akan menjadi perusak terhadap yang dipimpinnya. Orang-orang yang dapat dipercaya. Haposan dalam bahasa Batak. Danggemor. Ya. Dapat dipercaya. Ketika telah melihat ada keuntungan, dia tidak mencuri keuntungan. Dapat dipercaya. Ketika ada yang enak, dia tidak merebut semua lalu dia sembunyikan yang enak itu. Bukan. Dia dapat dipercaya. Haposan. Dan orang yang benci kepada pengejaran suap. Jadi ada persyaratan. Dari awal Alkitab telah memberi ketentuan suatu aturan undang-undang bahwa seorang yang menjadi pemimpin atau raja ada persyaratannya. Cakap orangnya, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, benci dengan suap. Dunia kita sering tidak seturut dengan ini. Ya? Dunia kita tidak. Apalagi tidak dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya kapan kaya? Kan? Ini bahayanya kan. Kapan kaya? Orang kita udah banyak habis loh. 2 tahun kita kampanye terkuras. Udah minjam ke sana kemari. Kapan kaya? Kalau dapat dipercaya kan? Kan begitu. Dan ketika seorang raja tidak dapat dipercaya, apakah rakyat akan makmur? Dia akan selalu berbohong. Dia akan selalu menipu. Dia akan selalu menindas. Dan dia akan selalu menjual yang dipimpinnya. Yang penting kita kayo. Kan begitu. Jadi ada persyaratan. Ada. Orang percaya tidak hanya membangkitkan rajanya asal ada. Dan Tuhan pun di awal pemilihan Saul ada persyaratan. Ada kan? Makanya dari sekian yang bersaudara, Saul yang terpilih. Dan ketika Samuel melihat, mau memilih, apa dikatakan Allah? Oh bukan itu. Bukan. Kamu jangan melihat rupa, tapi lihatlah hatinya. Ketika Saul tampil, itulah orang. Jadi ada persyaratan kan? Ada persyaratan seorang pemimpin atau seorang raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur ini memahami bahwa Tuhan adalah raja. Dan Tuhan itu adalah raja atas segala raja dan raja sepanjang zaman. Dia bukan hanya raja lokal. Memang orang kita Batak banyak raja kan? Ya, semua nak raja, Boroni raja kan? Semua kan? Kalaupun Partenggen raja deh. Kan raja kan? Ya raja. Kalaupun kurang sopan ngomongnya, ya raja itu. Enggak tahu kawan ini anak raja. Anak raja ini kan. Tapi ngomongnya enggak sopan kan. Jadi raja tapi tidak raja. Tapi gitu. Tidak raja. Tuhan adalah raja. Kata pemazmur ini.
Dia bukan raja lokal. Dia bukan raja yang periodik. Tapi dia adalah raja atas segala sesuatu dan raja yang selama-lamanya kekal di bumi dan di surga, kata pemazmur ini. Tentu saudara-saudara, Tuhan sebagai raja akan membawa suasana yang berbeda dengan manusia sebagai raja. Manusia sebagai raja bisa aman, bisa tidak aman. Manusia sebagai raja bisa makmur, bisa tidak makmur. Manusia sebagai raja bisa adil dan bisa tidak adil. Kan begitu. Tetapi setelah Tuhan menjadi raja, dipastikan suasana berbeda akan terjadi, berbeda dengan suasana ketika manusia bangkit menjadi raja. Pemazmur ini ada menuliskan sedikitnya 4 suasana baru yang terjadi jika Tuhan menjadi raja, disebutkan pemazmur ini. Ada suasana baru. Apa itu? Dia katakan, Tuhan adalah raja, bumi akan bersorak-sorak. Tuhan adalah raja, bumi akan bersorak-sorak. Kalau manusia menjadi raja, apakah bumi bersorak-sorak? Tuhan, kalau manusia enggak kan? Manusia menjadi raja, partainya bersorak-sorak. Itu kan biasanya kan? Partainya bersorak-sorak. Barisannya bersorak-sorak. Kelompoknya bersorak-sorak. Yang lain, awas kamu. Inilah saatnya. Terimalah pembalasan kami. Kan begitu kan? Tapi Tuhan adalah raja, bumi bersorak-sorak. Bumi itu apa? Alam. Semesta alam. Segala isinya. Dan segala peristiwa yang ada. Itu yang disebutkan dalam Alkitab bumi. Bumi bersorak-sorak bahwa tidak ada lagi perusak lingkungan. Kalau uangnya banyak lalu lingkungan dirusak. Tidak ada lagi yang begitu. Tidak ada kan? Lingkungan akan aman. Tidak terjadi banjir tiba-tiba. Iklim yang tidak pasti. Yang merusak kehidupan. Itu. Bumi bersorak-sorak. Tidak dikatakan lalu bumi meraung-raung. Bukan. Tapi bumi bersorak-sorak. Kenapa? Tidak ada perusak. Tidak ada yang memanipulasi. Tidak ada yang mendominasi. Tidak ada orang yang suka menguasai. Tidak ada orang yang suka merampas orang lain. Bumi bersorak-sorak. Kerakusan akan berhenti. Kenapa bumi meraung-raung? Di mana-mana ada orang rakus merusak alam. Kan begitu. Karena manusia rajanya. Tapi ini Tuhan adalah raja. Bumi akan bersorak-sorak. Suasana baru yang kedua. Tuhan adalah raja. Banyak pulau bersuka cita. Jadi pulau ini menggambarkan bangsa-bangsa. Yang di sana, yang di situ, yang di sini dan lain-lain. Bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Karena raja itu Tuhan memerintah, dikatakan,
bahwa tumpuan tahtanya adalah keadilan dan hukum. Tumpuannya. Pundasi kerajaannya adalah keadilan dan hukum. Apakah manusia akan doyan berperang ketika keadilan telah terjadi? Tidak akan. Kenapa ada bangsa manusia suka atau doyan berperang? Karena ketidakadilan. Karena ada hukum yang tidak pasti. Ada hukum yang dipermainkan. Ada orang-orang yang benci dengan keadilan. Lalu terjadi kerebutan. Perang antara bangsa dengan bangsa. Antara golongan dengan golongan. Antara kelompok dengan kelompok. Tapi ketika Tuhan adalah Raja, banyak pulau bersuka cita. Kedamaian ada di mana-mana. Yang satu dengan yang lainnya tidak akan saling berperang. Tapi semua mengusahakan berdamai karena tumpuan tahta raja itu adalah keadilan dan hukum. Suasana yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan adalah Raja, manusia akan benci dengan kejahatan. Jadi kita lihat dari sejarah peristiwa Israel, ketika raja itu adalah jahat, semua rakyat jahat kan? Itu otomatis tuh kan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kepala itu rusak, semua akan rusak. Begitu. Rusak. Tapi pemazmur mengatakan, Tuhan adalah Raja, maka manusia akan benci dengan kejahatan. Manusia tidak lagi berusaha menjadi toko atau menjual kejahatan. Karena memang kejahatan ini banyak menguntungkan kan? Iya, banyak menguntungkan. Itu kejahatan. Tetapi ketika Tuhan menjadi Raja, tidak ada lagi orang-orang yang suka menjual kejahatan demi meraup keuntungan. Dan yang keempat, suasana yang baru ketika Tuhan menjadi Raja, lalu manusia akan cinta kebenaran. Cinta kebenaran. Tidak suka jualan bohong untuk keuntungan. Tidak suka kan? Tidak ada lagi yang bersitegang leher untuk berbohong. Memfitnah, menghasut. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan Raja adalah Raja yang benar. Tentu yang dipimpin akan diajari menjadi orang-orang benar. Begitu. Jadi Tuhan adalah Raja, manusia akan menjadi manusia yang cinta dengan kebenaran. Orang-orang tidak akan berlomba-lomba menjadi pembohong atau pendusta. Orang-orang tidak berlomba-lomba menjadi tukang fitnah. Orang-orang tidak berlomba-lomba untuk mencari untung dengan jual hoax atau berita yang tidak benar. Dan kecenderungan manusia di era kita ini kan lebih condong jual-jual yang ketidakbenaran kan? Iya. Kalau ada di HP kita itu yang kurang benar, ya kita baca kan? Ada juga yang melike itu kan? Sudah tidak benar di like juga kan? Iya. Jadi hal-hal yang tidak benar kita jualan sekarang kan? Ada orang bikin konten dengan penderitaan orang lain kan? Ada yang tabrakan dibuat konten kan, lalu banyak orang melike. Artinya Tuhan ini mati, kan begitu. Itu kan. Kenapa bisa terjadi demikian? Dia tidak terpimpin menjadi seorang yang benar. Karena mungkin bukan Tuhan menjadi rajanya.
Sehingga dia suka menjual penderitaan orang lain. Ketika orang menderita, dia lihat itu keuntunganku. Kan begitu. Itu keuntunganku. Mari kita jual. Ini uang namanya. Ini kekayaan. Ini masa depan. Kan begitu. Tetapi ketika Tuhan telah menjadi raja, semua orang menjadi orang yang cinta kebenaran. Saudara-saudara, tentu seperti pemazmur ini, kita juga harus demikian. Kita harus membuat Tuhan menjadi raja atas diri kita. Ketika Tuhan telah menjadi raja atas diri kita, maka kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini akan membawa sukacita, bumi akan bersorak-sorak, orang akan menjadi cinta kebenaran, dan orang akan meninggalkan segala kejahatan. Itu tugas kita sebagai orang-orang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur karena Tuhan telah menjadi raja atas kehidupan kami. Tuhanlah penguasa atas hidup kami sehari-hari. Tuhanlah yang membawa kami ke dalam hidup yang benar. Hidup yang penuh dengan sukacita. Sehingga kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini juga akan membawa sukacita. Lalu bumi akan bersorak-sorak. Jadikanlah kami Tuhan, orang-orang percaya yang terpimpin. Karena Tuhan adalah Raja yang memimpin hidup kami. Berkatilah firman-Mu yang telah menyapa kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu ini yang ada hadir dalam ibadah pada minggu hari ini. Juga yang ikut beribadah tidak bisa hadir di gereja ini. Berilah yang menjadi sukacita mereka semua. Berkati kehidupan pekerjaan mereka setiap hari. Lindungi mereka Tuhan. Berikan keselamatan, kesehatan, dan sukacita yang melimpah dari anugerah Tuhan. Tetapi kami juga selalu berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit, yang sedang dalam penderitaan, atau yang sedang dalam duka. Tuhan pimpin kehidupan mereka, Tuhan berkati dan Tuhan jagai setiap hari. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Agustina Boru Sianturi, Nyonya Labok Sitaupul Boru Huta Barat, Bonar Hutapia, Nyonya Resmin Tapubolon Boru Silaban, Nyonya Sitinjak Boru Siahaan, Nyonya Sintua Ermar Paung Boru Simanjuntak, Hasilalahi, Nyonya Mutiara Siahan Boru Nenggolan, Eko Manalu, SB Tapubolon, Benari Simajutak, Nyonya Sibarani Boru Marpaung, Nyonya Dorin Sinaga Boru Simatupang, Nyonya Nurita Tabunan Boru Purba, Nyonya Isna Dewi Simatupang Boru Hutapia, dan Sintua HM Limbong. Di matamu tidak ada yang tertutup tersembunyi penyakit mereka. Dan Tuhan mampu memberikan kesembuhan dan kesehatan. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa ke tubuh mereka masing-masing. Sehingga mereka dikuatkan, dipulihkan,
dan sukacita mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap proses pengobatan yang mereka jalani. Berkati juga Tuhan para medis yang menolong mereka menjadi hamba-Mu yang membawa kebaikan dalam kehidupan mereka. Berkati lindungi keluarga yang mendampingi mereka, sehingga dengan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup mereka, Tuhan dipermuliakan. Dan mereka punya harapan bahwa suasana yang baru akan Tuhan berikan dengan kesembuhan dan juga dengan kekuatan dari Tuhan. Setiap warga jemaat-Mu kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan yang menjagai setiap hari, memberkati setiap pekerjaan dan kehidupan mereka. Sehingga kehidupan gereja-Mu, jemaat-Mu orang percaya menjadi teladan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kemuliaan Tuhan sepanjang masa. Tapi ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan dan kita berikan persembahan kita.